Selamat siang, perkenalkan nama saya Ramadhani Yohana SF Sormin dari Program Studi Manajemen kelas MJ 418 Perekonomian Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan mengenai Financial Report Indonesia periode triwulan 1 dan 2 tahun 2026. Pada presentasi kali ini, saya akan mencoba mereview salah satu artikel yang diterbitkan oleh CNBC Indonesia. Artikel ini merangkum 8 indikator utama ekonomi Indonesia sepanjang Januari sampai dengan Juli 2026. Gambaran yang muncul bersifat kontras. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi masih terkendali. Namun, di sisi lain, rupiah melemah tajam. IHSG masih di zona merah, konsumsi masyarakat melambat, dan angka PHK terus bertambah. Dari artikel ini kita dapat melihat bahwa pertumbuhan PDB sebesar 5,61%, inflasi tahunan 3,34%, rupiah melemah di minus 8,22%, PHK Januari sampai dengan Juni sebesar 32.389. Selanjutnya adalah 8 indikator utama gambaran ringkas kondisi ekonomi RI dari Januari sampai dengan Juli tahun 2026. Yang pertama itu pertumbuhan PDB sebesar 5,61% pada kuartal pertama tahun 2026. Yang kedua, rupiah yang tembus di angka Rp18.040 per US dollar melemah 8,22%. Yang ketiga, keyakinan konsumen yaitu sebesar 117,8 turun dari 127 pada Januari. PHK dari Januari sampai dengan Juni sebesar 32.389. Inflasi tahunan 3,34% per Juni 2026, IHSG 6.222, penjualan retail minus 3,9%, BBM non-subsidi naik sekitar 3,5 sampai 6,1 ribu rupiah. Ini kita dapat melihat beberapa sisi positif kondisi ekonomi Indonesia. Dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi menunjukkan bahwa fondasi makroekonomi Indonesia sejauh ini relatif sehat dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Yang pertama itu kita dapat melihat bahwa pertumbuhan yang tetap solid. PDB tumbuh 5,61% pada kuartal 1 2026, naik dari 4,87% tahun lalu. Ini didorong oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah saat Ramadan dan Idul Fitri. Yang kedua, inflasi yang masih terkendali. Inflasi tahunan Juni tercatat 3,34%, naik dari bulan sebelumnya namun masih dalam kendali sasaran BI. Namun yang perlu diwaspadai, pertumbuhan kuartal 1 banyak ditopang faktor musiman yaitu Ramadan dan THR dan belanja pemerintah, sehingga keberlanjutan di kuartal 2 masih perlu dibuktikan. Sisi yang perlu diwaspadai yaitu tekanan pada sektor keuangan, konsumsi, dan ketenaga kerjaan. Yang pertama itu kita dapat melihat bahwa rupiah yang tertekan melemah sampai minus 8,22% sejak awal tahun. Sempat menyentuh di angka Rp18.170 per US dollar. BI menaikkan suku bunga acuan 100 bps sejak Mei 2026 untuk meredam tekanan. Yang kedua adalah IHSG yang belum pulih. Meski menguat 10,25% sepanjang Juli, IHSG masih minus 28,04% sejak akhir 2025. Dibayangi peninjauan status MSCI hingga November 2026. Yang ketiga itu konsumsi masyarakat yang melambat. Keyakinan konsumen turun ke 117,8. Penjualan retail terkontraksi 3,9%. Porsi pendapatan untuk konsumsi naik jadi 73% dan tabungan masyarakat menyusut. Yang keempat adalah PHK yang meningkat.
32.389 pekerja terkena PHK dari Januari sampai dengan Juni 2026, bertambah 8.919 orang hanya dalam sebulan terakhir, yaitu yang terpusat di Jawa Barat. Selanjutnya, dari artikel ini kita dapat melihat bahwa beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang tinggi. Namun di samping itu, daya beli masyarakat juga melemah. Angka pertumbuhan 5,61% yang terlihat mengesankan di atas kertas sebenarnya menyimpan kerapuhan struktural. Pertumbuhan tersebut sangat bertumpu pada faktor musiman, yaitu Ramadan, Idul Fitri, THR, dan lonjakan belanja pemerintah, bukan pada penguatan daya beli masyarakat yang berkelanjutan. Ini terlihat jelas dari data yang justru bergerak berlawanan arah. Keyakinan konsumen menurun, penjualan retail terkontraksi, dan porsi tabungan masyarakat semakin menyusut karena harus dialokasikan lebih banyak untuk konsumsi dasar. Selanjutnya, kita akan melihat akar persoalan yang ada di faktor domestik. Yang pertama itu adalah tekanan rupiah sebagian besar domestik. Ekonom Core memperkirakan 60-70% tekanan rupiah berasal dari faktor domestik. Hanya 30-40% dari faktor global, menandakan persoalan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi dalam negeri, bukan semata dampak eksternal. Yang kedua itu adalah ketidakpastian tata kelola bank sentral. Pengunduran diri Gubernur BI Peri Warjio pada akhir Juli menambah ketidakpastian arah kebijakan moneter, tepat saat kredibilitas dan independensi BI paling dibutuhkan pasar. Yang ketiga adalah isu tata kelola pasar modal. Pembukuan sementara oleh MSCI terkait transparansi kepemilikan saham dan free float menunjukkan adanya persoalan governance yang belum sepenuhnya pulih. Selanjutnya adalah proyeksi dan rekomendasi yang perlu diperhatikan pada paruh kedua tahun 2026. Yang perlu diperhatikan yang pertama itu adalah data PDB kuartal 2 yang rilis tanggal 5 Agustus 2026 menguji apakah pertumbuhan bertahan tanpa dorongan musiman. Yang kedua adalah arah kebijakan BI pasca pergantian gubernur, termasuk konsistensi suku bunga acuan. Yang ketiga, hasil peninjauan MSCI atas status pasar modal Indonesia hingga November 2026. Yang keempat adalah tren PHK dan daya beli masyarakat pada semester 2. Rekomendasi kebijakan yang pertama itu adalah memperkuat komunikasi dan independensi kebijakan BI untuk memulihkan kepercayaan pasar terhadap rupiah. Yang kedua itu mendorong stimulus yang menyasar daya beli real, bukan sekedar belanja musiman pemerintah. Yang ketiga itu adalah mempercepat perbaikan tata kelola pasar modal untuk mengantisipasi keputusan MSCI. Yang keempat adalah perlu memperluas program perlindungan sosial atau JKP mengingat tren PHK yang masih meningkat. Selanjutnya, dari artikel ini kita dapat menyimpulkan bahwa rapor 7 bulan pertama 2026 menunjukkan ekonomi Indonesia berada dalam kondisi stabil di permukaan, rapuh di lapisan bawah. Pertumbuhan dan inflasi yang terjaga memberi ruang optimisme. Tetapi perlemahan rupiah, tekanan pasar modal, penurunan daya beli, dan meningkatnya PHK menjadi sinyal bahwa pondasi pemulihan belum sepenuhnya kokoh. Keberhasilan menjaga momentum pertumbuhan pada semester kedua akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan Bank Indonesia memulihkan kepercayaan pasar, menjaga stabilitas kebijakan, serta memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif dirasakan hingga ke daya beli masyarakat, bukan hanya di angka statistik makro. Demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan hari ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.